Baik, kita lanjut adik-adik sekalian ya. Eh, Berikutnya. Nah, kalau berdasarkan mekanisme transducer atau interaksi sinyal dengan reseptor atau apa namanya, ada sinyal perantara kedua begitu, dia dibagikan menjadi 4 kategori utama. Di sini ada namanya reseptor saluran ion atau ion ligand gate ya. Intinya saluran ion lah ya, yang seperti slide awal tadi di awal saya jelaskan. Kemudian ada namanya reseptor gabungan. Reseptor gabungan atau eh, GPCR atau reseptor gabungan protein G ya begitu ya. Atau G protein couple receptor atau GPCR. Kemudian yang ketiga itu ada namanya kinase terikat atau protein kinase ya, reseptor yang terikat dengan protein kinase. Nah, kemudian yang terakhir itu yang keempat atau reseptor yang mengatur ekspresi gen atau reseptor inti atau nuklir reseptor ya. Jadi reseptor-reseptor ini, yang reseptor inti ini dia apa namanya, dia merupakan reseptor inti atau reseptor yang berada di dalam inti sel yang mengatur ekspresi gen ya, yang mengatur faktor-faktor transkripsi ya, atau pembentukan genetik lah, kode genetik seperti itu. Baik, berikutnya ini kita mulai dari struktur daripada molekul reseptor yang pertama, yaitu yang berupa reseptor ion ligand gate. Nah, ion ligand gate ini maksud kalau misalnya kita kita translate, ion itu kan ion. Ligan itu maksudnya sesuatu yang berinteraksi dengan makromolekul yang berupa molekul organik yang berinteraksi dengan suatu molekul yang bermuatan. Nah, itu namanya ligan ya. Kemudian gate itu artinya gerbang, berarti apa? Gerbang ion ya, interaksi suatu obat yang dapat membuka gerbang ion. Contohnya di sini adalah reseptor asetilkolin nikotinik. Nah, ini merupakan komponen atau bagian utama daripada reseptor asetilkolin ya. Kemudian asetilkolin itu sendiri seperti apa? Ini struktur kimianya adik ya. Dari segi bentuk gugus fungsi, dia memiliki berapa gugus fungsi adik-adik? Yang pertama, dia memiliki ion amonium. Kemudian dia memiliki gugus fungsi CH3 yang sebagai interaksi hidrofobiknya. Kemudian ada gugus carbonil ya, untuk interaksi hidrogennya. Nah, dari struktur molekulnya untuk reseptor itu sendiri, dia memiliki struktur pentametrik katanya di sini ada ya. Ada penta berarti kan 5 dari 4 subunit. Ini struktur pentametrik itu segi 5 ya, ada 5 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Kemudian yang pentametrik yang dimaksud itu dia ada 4 subunit adik-adik ya. Ada alfa, beta, gamma dan delta. Nah, alfanya itu sendiri ada 2 ya. Ada sisi alfa itu ada 2. Kemudian struktur pentametrik yang dimaksud itu adalah 2 alfa, beta, gamma dan delta, yang memiliki 2 situs pengikatan asetilkolin, atau dia ada 2 tempat asetilkolin itu berinteraksi di sini adik-adik ya, ada 2. Nah, makanya di sini di gambar ilustrasi video singkat ini dia ada 2 molekul asetilkolin yang nempel sehingga terbukalah gerbang ionnya ya, gerbang ion supaya dia terjadi pertukaran ion ya, sehingga terjadinya efek ya. Kemudian masing-masing terletak di antar muka antara salah satu dari 2 unit alfa subunit dan tetangganya, yang ini maksudnya terletak antara 2 muka ya, di depannya ini atau di ujungnya. Kemudian poin berikutnya, keduanya harus mengikat molekul asetilkolin agar reseptor diaktifkan. Nah, makanya keduanya harus terikat atau keduanya harus berinteraksi baru dia bisa terbuka gerbang ion ini, seperti yang ilustrasi di sini. Dia harus
terikat dua nih. Ini kalian lihat kan apa namanya, kursor saya nih yang warna merah nih ya, jadi dia harus terikat keduanya baru dia bisa membuka gerbang ion tadi ya. Kemudian setiap subunit berisi 4 helix, 4 alpha helix yang merentang membran yang dimasukkan ke dalam membran yang ini. Ini 4 helix itu yang di sini. Nah, helixnya itu terpilih ketika dari reseptor asetilkolin itu menempel, maka dia akan menekuk supaya apa? Supaya terbukalah gerbang ionnya. Kemudian bagaimana sih mekanisme aksinya? Nah, ini struktur lebih dekat lagi kita bongkar ya. Nah, mekanisme aksinya itu bagaimana? 5 helix yang membentuk pori-pori tertekuk tajam ke dalam di tengah membran, membentuk suatu penyempitan. Nah, sebagai contoh ini. Nah, ini adalah suatu protein helix ya, protein helix yang membentuk seperti engselnya lah, begitulah kalau di pintu supaya dia bisa terbuka. Jadi helix ini dia akan tertekuk sebelum dia menempel asetilkolin ini ya. Ketika dia molekul asetilkolin atau ACH ini dia terikat pada sisi aktifnya yang ini, kedua sisi aktif ini, maka helix yang tertekuk ini dia akan dia akan merubah strukturnya yang tadinya tertekuk menjadi melintir panjang gitu, sehingga tekukannya ini terbuka. Karena ini tertekuknya terbuka, maka ini pun dia akan membuka saluran ion, sehingga ion-ion yang di luar sel dan di dalam sel itu dia akan masuk keluar masuk ya. Nah, tentunya ion-ion yang masuk dan yang keluar ini dia akan menghasilkan suatu efek ya, macam-macam efek yang ditimbulkan tergantung daripada komposisi ion yang dikeluarkan atau tergantung dari komposisi ion. Nah, kemudian apakah hanya ion saja, Pak? Nah, apakah ada ya molekul lain? Bisa saja molekul yang lain, asalkan molekul lain yang kita maksud itu dia struktur atau ukurannya dia itu harus mampu untuk masuk. Kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa molekul itu dia memiliki ukuran. Kalau dia ingin masuk atau kalau dia ingin berinteraksi, kalau misalnya ukurannya dia tidak sesuai, kemudian interaksinya juga tidak sesuai, gugus fungsinya tidak sesuai, tentunya tidak akan bisa masuk ya. Nah, ion-ion ini dapat keluar masuk ya karena strukturnya sesuai, karena jumlah ion dan jumlah ukuran ionnya dia sesuai dengan apa? Dengan saluran ionnya. Ya kalau misalnya terlalu besar ya nggak mungkin bisa masuk seperti itu. Nah, makanya di sini di poin terakhir ini mempelintir subunit alfa. Nah, alfa ini yang kedua sisi ini dia dipelintir karena yang tadinya helix ini tadinya tertekuk jadi tertekuknya keluar ya, arah keluar sehingga dia akan terbuka. Nih kalau misalnya di gambar ini dia kan tertekuknya ke arah sini. Ya kan? Ketika molekulnya si asetilkolin itu menempel, maka tekukannya berubah. Yang tadinya arahnya tekukannya menyempit, jadi dia tekukannya mengembung seperti ini mungkin ya, tekukannya seperti ini sehingga ion itu dia bisa masuk ya, bisa melalui saluran ini. Seperti itulah mekanisme aksi daripada reseptor ion ligand gate. Nah, kemudian yang reseptor ion ligand gate ini juga dia ada reseptor atau neurotransmitternya yang berupa GABA ya, atau asam amino butirat. Sebetulnya GABA itu adalah singkatan ya. GABA, gamma. Di sini ada gamanya ya. Ini gamma. Nah, GABA adalah penghambat transmitter utama yang mengendalikan transmisi sinaptik dan rangsangan saraf. Senyawa ini berada dalam persentase neuron yang tinggi di dalam sistem saraf pusat, dan juga ada di sistem saraf tepi, dan bertindak untuk menjaga keseimbangan antara perangsangan dan penghambatan. Jadi ini adalah neurotransmitter GABA, strukturnya seperti ini adik-adik.
Dan konsep dia difungsikan atau berinteraksi di dalam tubuh kita dan reseptor itu mirip dengan yang asetilkolin, akan tetapi dia tempat letaknya berikatan itu berbeda ya. Nah, secara struktural membran sel terdiri dari membran semi-permeable fosfolipid termasuk berbagai substruktur seperti gliserol, fosfolipid, rakit lipid dan saluran ion transmembran. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini ya, ini adalah membran sel ya, struktur membran sel. Nah, struktur membran sel itu sendiri ya, dia memiliki berbagai macam komponen struktural yang menyusunnya. Ini kan seperti sandwich gitu ya. Nah, sementara ini adalah yang ion ligan G tadi ya, tempat terjadinya pertukaran ion. Ya. Kemudian ini lipid, rakit lipid ini yang bulat-bulat, terus kemudian ini ada ekornya ya. Ini itu adalah yang panjang itu yang asam lemaknya ya. Kan asam lemak itu dia memiliki ekor dan memiliki kepala ya. Dan ini adalah bentuk daripada assemble-nya itu dia berkumpul sendiri atau berbaris sendiri sesuai dengan interaksinya ya. Yang non-polar dengan bagian non-polar, yang polar dengan bagian polar. Kemudian bagaimana sih konsep dia berinteraksi atau berikatan? Nah, reseptor GABA termasuk dalam golongan reseptor saluran ion berpagar ligan yang memediasi penghambatan sistem saraf pusat. Ya, sistem saraf pusat pada mamalia melalui respon terhadap neurotransmitter GABA. Kalau kalian perhatikan di sini adalah konsep bagaimana sih dia bisa berinteraksi dan menghasilkan suatu efek. Jadi sebetulnya di 5 subunit alfa, di 5 subunit reseptor ion ligan ya, sebetulnya memiliki tentunya tempat sisi aktifnya masing-masing. Kan sebetulnya ada 5 ya, ada 2 alfa, beta, gamma ya, 2 alfa, beta, gamma dan delta. Nah, kelima subunit itu tentunya dia dapat berinteraksi dengan berbagai macam reseptor. Nah, berbagai macam reseptor yang dimaksud di sini adalah ada yang GABA, kemudian ada yang benzodiazepin, ada barbiturat, ada alkohol dan ada neurosteroid. Nah, struktur-struktur ini adalah dia mirip dengan bentuk daripada struktur daripada neurotransmitter alaminya. Neurotransmitter alami salah satu contohnya tadi kan ada GABA dan juga ada asetilkolin. Nah, bentuk interaksi dengan GABA dan asetilkolin itu dia mirip. Dia ada interaksi ionik, dia ada interaksi hidrofob, kemudian dia juga ada interaksi hidrogen. Nah, karena adanya jenis interaksi yang sama, maka senyawa-senyawa yang berupa seperti obat golongan benzodiazepin, kemudian barbiturat, kemudian ada juga steroid, maka dia juga akan dapat berinteraksi dengan sisi reseptor. Nah, mohon adik-adik catat, sekali lagi saya ingatkan, catat dan rangkum bagaimana sih kok bisa obat itu atau neurotransmitter itu berinteraksi, apa yang menyebabkan dia bisa berinteraksi. Salah satunya adalah dia memiliki struktur yang sama, jenis interaksi yang sama, dan ukuran molekul yang sama. Jangan sampai lupa itu ya. Oke. Mekanismenya, setelah obat terikat, obat mengunci reseptor GABA A menjadi konformasi di mana neurotransmitter GABA A memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi untuk reseptor GABA, meningkatkan frekuensi pembukaan saluran ion klorida dan terjadi hiperpolarisasi membran sehingga memberikan potensi efek penghambatan yang tersedia yang mengarah ke efek sedatif dan ansiolitik. Jadi, ketika suatu molekul neurotransmitter itu berinteraksi, maka dia akan menjadi terbuka gerbang ion ini. Terbukanya gerbang ion menyebabkan terjadinya perpindahan elektron antara yang di luar sel dengan di dalam sel. Elektron yang dimaksudkan di sini adalah dicontohkan adalah ion klorida. Ion klorida ini merupakan ion negatif. Nah, ion negatif ini yang menyebabkan hiperpolarisasi, hiperpolar, terlalu polar, ya, terlalu banyak ion-ion yang dapat mengikat
ion positif di dalam tubuh kita atau terlalu banyak ion yang menyebabkan terjadinya cairan di dalam tubuh kita itu semakin polar ya. Sehingga apa? Sehingga akan menghasilkan efek, dan efek yang ditimbulkan oleh si ion klorida karena dia terlalu banyak dan terlalu sedikit ini adalah ternyata efek sedatif. Ya, itu contohnya ya. Oke, itu adalah contoh daripada reseptor yang ion ligan. Sekarang kita maju atau kita menuju ke GPCR atau G protein couple receptor. Nah, di sini ada huruf G. Huruf G ini sebetulnya suatu protein ya, protein guanin yang merupakan, ini ada couple katanya, berarti dia berpasangan. Nah, protein G yang berpasangan karena dia membentuk dimer, adik-adik ya. Dimer itu suatu molekul yang satu molekul yang sama tetapi dia berinteraksi antar molekulnya sehingga membentuk struktur yang baru. Itu yang kita sebut dengan dimer ya. Kemudian kita menuju ke reseptor G, reseptor protein G ya. Nah, apa sih reseptor protein G itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama, poin pertama itu adalah reseptor ini juga dikenal dengan sebagai reseptor metabotropik atau 7 transmembran atau 7TM karena dia memiliki 7 lapisan untuk dia bisa menghasilkan transportasi jalur ionik ya. Nah, 7TM katanya, 7 transmembran. Nah, protein G ini adalah kelas protein membran terbesar di gen manusia. Jadi kenapa dia paling besar ya? Karena susunannya aja sampai 7 membran, 7 lapis. Kemudian manusia mengekspresikan lebih dari 800 protein G yang membentuk keluarga gen terbesar ketiga pada manusia. Jadi dia ukuran ketiga ya. Kemudian protein G ini atau 7 transmembran ini mewakili membran sel sebanyak 7 kali, kayak ada 7 lapisan ya. Kemudian ini adalah target obat. Tentunya sebagian besar obat itu juga masuk ke dalam reseptor ini. Dia sebagai target, baik itu semua, mungkin setengah dari semua obat resep non antibiotik, berarti obat-obat yang tidak tergolong antibiotik itu bekerjanya pada reseptor GPCR ya. Nah, reseptor yang mendeteksi molekul di luar sel dan mengaktifkan jalur transduksi sinyal internal dan memberikan respon seluler. Berarti reseptor pada protein G ini dia mendeteksi molekul ya, molekul yang di luar sel, maka dia akan mengirimkan sinyal untuk memberikan respon secara seluler ya, atau di dalam sel itu dia akan memberikan sinyal terusan setelah dia mendeteksi ada zat asing di luar tubuh yang bukan merupakan antibiotik. Nah, di sini dikatakan GPCR ini berinteraksi dengan sejumlah ligan mulai dari foton, ion, asam amino, odoran, feromon, eikosanoid, neurotransmitter, peptida, protein, dan hormon. Jadi GPCR ini atau protein G ini neurotransmitter yang dapat berikatan atau berinteraksi dengan protein G ini banyak ya. Mulai dari foton itu berarti berkas cahaya ya, atau sinar atau cahaya. Berarti reseptor protein G ini dia sensitif terhadap cahaya. Kemudian ada ion. Nah, ion ini berarti dapat berupa asam lambung ya, karena ion ini kan dapat berupa ion positif ataupun ion negatif. Nah, asam lambung itu merupakan ion positif adik-adik karena ion H+. Kemudian asam amino. Nah, asam amino ini kan banyak ya, ada asam amino esensial dan non esensial. Nah, asam amino yang non esensial itu maksudnya asam amino yang tidak dapat ya, yang tidak dapat disintesis oleh tubuh ya. Kemudian ada juga hormon. Nah, hormon ini ada hormon sintetik dan ada juga hormon yang secara alami ya. Karena di dalam tubuh kita pada dasarnya ada hormon steroidnya ya. Ada yang secara alami dan secara sintetik. Nah, sintetik ini maksudnya dia
berasal dari luar tubuh, memang sengaja dibuat oleh manusia untuk memberikan efek terapi. Sekarang mekanisme kerja. Bagaimana sih mekanisme kerjanya? Kalau kalian perhatikan dari segi struktural dari gambar ini, ketika agonis berikatan dengan GPCR atau GPCR ya, terjadi perubahan konformasi pada reseptor yang ditransmisikan dari kantong pengikat ligan ke loop intraseluler kedua dan ketiga dari reseptor yang berpasangan dengan protein heterotrimer. GPCR menghasilkan perubahan konformasi pada reseptor yang ditransmisikan ke subunit G alpha terikat. Perubahan konformasi ini menyebabkan subunit alpha menukar GDP guanin difosfat terikat dengan GTP guanin trifosfat. Jadi mekanismenya itu mulai dari ligan ya. Saya jelaskan ini ligan. Nah, ligan ini tadi sudah disebutkan dapat berupa foton, bisa berupa ion, asam amino, hormon dan lain-lain. Jadi ligan ini atau senyawa zat asing ini dia akan terikat pada sisi aktif yang ada pada lapisan membran yang pertama ya. Di sini ada 7 lapis ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya. Jadi ketika neurotransmitter itu berinteraksi atau berikatan dengan protein G atau reseptor protein G, maka akan terjadi sinyal lanjutan atau akan terjadi perubahan konformasi katanya adik-adik ya. Dia akan mentransmisikan protein yang merupakan alfa, beta dan gamma ini ya. Jadi dia merupakan ada yang berupa dimer ya, dan ada yang berupa dimer yang lain. Kalau yang berupa dimer gamma dan beta ini dia mirip strukturnya ya, dia strukturnya sama. Kemudian ketika ligan ini masuk berikatan dengan reseptor, maka dia akan melepaskan ya. Apa yang dilepaskan? Kedua dimer ini yang dilepaskan. Kemudian karena lepasnya kedua dimer beta dan gamma ini, dia akan merubah konformasi dari si alfa ini ya, dari protein G alpha ini yang berubah. Perubahan konformasi yang terjadi ini menyebabkan terjadi perubahan struktural yang tadinya ada guanin difosfat menjadi guanin trifosfat. Ini GDP menjadi GTP. Sehingga akan terjadi pelanjutan sinyal. Dia akan mengaktifkan sinyal untuk membentuk respon ya. Responnya dia dapat mensintesis siklik adenin monofosfat atau CAMP dan juga ada PKA atau protein kinase ya. Dia dapat mengaktifkan protein kinase. Nah, protein kinase ini dia berada di dalam inti sel. Yang PKA inilah yang nanti yang akan mensintesis respon ya. Respon. Begitu ya. Jadi efek pelepasan dimer ini dia akan menghasilkan suatu sinyal kimiawi untuk mensintesis ini ya, siklik adenin monofosfat atau CAMP dan protein kinase ya. Nah, PLC juga termasuk ya, yang ini dan juga yang ini adik-adik sekalian ya. Oke, jadi intinya adalah ligan yang berinteraksi pada 7 transmembran ini dia akan melepaskan struktur protein dimernya ya. Ya. Di sini dikatakan protein heterotrimer, tapi yang dilepaskan untuk sinyal untuk penguatan atau sinyal lanjutan itu adalah 2 dimer ini yang dilepaskan, sementara trimer yang satunya atau bentuk konformasi yang satunya itu dia akan sebagai sinyal ya, sebagai sinyal terusan. Kalau misalnya konformasinya berubah, maka dia harus
melanjutkan sinyal berikutnya untuk mensintesis respon atau menghasilkan respon. Nah, selanjutnya pengikatan GTP. Pengikatan GTP mengaktifkan subunit alfa dan menyebabkan melepasnya dimer beta dan gamma dan reseptor, dan molekul pensinyalan aktif baik subunit alfa yang terikat pada GTP dan heterodimer beta gamma yang bukan. Nah, makanya saya katakan tadi yang beta gamma ini sebagai sinyal pelepasnya ya. Interaksi GPCR yang terikat agonis dengan protein G bersifat sementara. Setelah aktivasi suatu protein G, reseptor dibebaskan untuk berinteraksi dengan G protein lainnya. Nah, jadi kalau kalimat di bawah ini yang terakhir ini artinya apa? Artinya sinyal daripada protein heterotrimer ini banyak ya. Banyak sekali unit-unitnya. Kalau misalnya dia sudah dilepas, maka dia akan kembali lagi berikatan. Ya. Artinya sudah terjadi respon atau sudah disintesis respon biologis dari hasil sintesis PKA ini. Nah, dimer-dimer yang ini yang sudah lepas tadi dia akan kembali lagi berinteraksi dengan dengan trimernya yang satunya lagi yang alfa ini ya. Kenapa ya? Karena protein G ini kan banyak komponennya dalam inti sel. Nah, makanya dikatakan di sini setelah aktivasi satu protein G, reseptor dibebaskan untuk berinteraksi lagi dan protein G lainnya. Jadi banyak ya, bukan hanya satu. Jangan kalian berpikir reseptor itu hanya ada satu, sinyal reseptor juga ada satu, jadi banyak ya. Begitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak reseptor yang masuk, ya akan terjadi kekacauan di sana. Kalau terlalu banyak reseptor yang terikat karena terlalu banyak sinyal yang masuk, gitu ya. Makanya kan dikatakan obat itu sebetulnya adalah racun. Kalau misalnya dosisnya terlalu banyak yang masuk, ya karena nanti akan mengakibatkan reseptor yang di dalam tubuh kita itu akan akan overheat atau overwork gitu ya. Dia bekerjanya berlebihan, yang harusnya tidak seluruh reseptornya bekerja, malah semuanya aktif. Jadi itu akan menghasilkan respon yang negatif pada tubuh kita. Nah, itu adalah mekanisme daripada protein G ya.